warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Rijaldi, kelas MID 2019 karyawan. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai staffing mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Staffing adalah proses kompleks dan multifaset yang dapat mempengaruhi semua wilayah organisasi, tetapi secara khusus penting bagi efektivitas organisasi. Dengan demikian, dalam staffing, organisasi berupaya untuk menarik, memotivasi, mempertahankan tenaga kerja dengan karakteristik yang sesuai untuk mencapai misi, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, tersedia jenis tenaga kerja yang tepat, pada saat yang tepat, pada posisi atau tempat yang tepat, dan melakukan pekerjaan dengan tepat. Jadi untuk perencanaan pada SDM ini harus dilakukan dengan tepat, tidak hanya dilakukan dengan cepat. Lalu apa sih manfaat dari perencanaan SDM ini? Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Menurut Weder dan Davis 1985 halaman 92 dan Sedarmayanti 2007 halaman 109, perencanaan SDM memiliki beberapa manfaat, antara lain memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, menyelaraskan aktivitas SDM dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien, mencapai penghematan dalam mempekerjakan karyawan baru, memperluas basis informasi MSDM untuk membantu aktivitas MSDM yang lain dan unit organisasi yang lain, melakukan permintaan pada dasar tenaga kerja lokal dengan sukses, mengkoordinasi program MSDM seperti rencana AKDI afirmatif dan kebutuhan perekrutan, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Proses perencanaan SDM terdiri atas perkiraan, penetapan tujuan, dan perencanaan strategis, serta implementasi dan evaluasi program. Tahapan-tahapan itu yang pertama adalah perkiraan. Selanjutnya menentukan persediaan tenaga kerja. Untuk persediaan tenaga kerja ini ada yang bersifat internal, ada juga yang bersifat eksternal. Selanjutnya adalah menentukan kekurangan dan kelebihan tenaga kerja, penetapan sasaran, dan rencana strategis. Yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi program. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen SDM didefinisikan sebagai praktik atau aktivitas yang dilakukan organisasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan memikat pegawai yang memiliki potensial. Aktivitas rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi jumlah orang yang melamar lowongan pekerjaan, jenis orang yang melamar lowongan pekerjaan, dan atau kemungkinan mereka yang melamar lowongan pekerjaan itu akan menerima posisi jika ditawarkan. Lalu dari mana sumber-sumber rekrutmen bisa didapat? Yang paling umum biasanya sumber-sumber rekrutmen bisa dilakukan dengan merekrut secara internal, contoh pada karyawan yang ada, atau pada karyawan yang sebelumnya, atau biasanya juga ada rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja di situ. Selanjutnya adalah rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini contohnya menggunakan iklan cetak, internet, rekrutmen perguruan tinggi, rekrutmen peristiwa khusus, menggunakan agen tenaga kerja, agen pembantu tenaga kerja, dengan cara magang, atau bahkan dengan pelanggan itu sendiri. Yang terakhir itu adalah rekrutmen non-tradisional. Yang ketiga adalah seleksi. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu organisasi itu mencapai sasarannya.
Noe et al. 2006 halaman 725. Sumber daya apapun yang dimiliki organisasi tanpa SDM yang memiliki kompetensi profesional, knowledge, skill, attitude, dan integrity, dan pemimpin yang efektif tidak akan bisa dimobilisasi secara optimal. Oleh karena itu, langkah awal yang harus benar adalah seleksi. Jika hal itu sudah benar, probabilitas untuk mendapatkan SDM profesional yang utuh melalui proses pembinaan dan pengembangan yang dapat dicapai secara mudah. Selain itu, para pemimpin yang berhasil umumnya mereka yang mampu memilih orang-orang yang memiliki talenta terbaik untuk membantunya. Abeng 2006 halaman 147. Dalam melakukan seleksi calon karyawan, organisasi harus mempertimbangkan strategi bisnis dan kultur organisasi. Berkaitan dengan strategi bisnis, harus ada kesuksesan antara strategi perusahaan dengan karakteristik orang yang diharapkan akan menjalankannya. Bagaimana untuk metode seleksinya? Pada bagian ini, kita akan meninjau beberapa metode seleksi yang sudah lazim dilakukan. Yang pertama itu adalah melakukan wawancara, yang kedua melakukan rekomendasi atau referensi, ketiga melakukan tes seleksi. Tes seleksi ini diantaranya adalah tes kinerja sampel pekerjaan, tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, tes motivasi dan kepribadian, tes kejujuran atau integritas, dan tes penggunaan obat, tes proyeksi, terakhir tes kemampuan kepemimpinan. Lalu ada metode pusat penilaian. Yang terakhir, yang keempat adalah manajemen retensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pegawai. Di antaranya kepuasan kerja, engagement pegawai, dukungan organisasi, program pelatihan dan pengembangan karir. Pertama adalah kepuasan kerja. Ketika kepuasan kerja meningkat, pergantian pegawai akan menurun. Hal yang serupa berlaku bagi kemangkiran para karyawan yang kurang puas cenderung sering tidak hadir. Kepuasan kerja merupakan salah satu penentu produktivitas kerja maupun produktivitas organisasi. Kedua adalah engagement pegawai. Dari berbagai bukti yang ada, menunjukkan bahwa organisasi dengan pegawai yang lebih engage, memberi pengambilan untuk investor, memiliki pelanggan yang menggunakan produk lebih banyak, memiliki pelanggan lebih puas, tingkat pergantian staf yang lebih rendah. Ketiga adalah dukungan organisasi terhadap pegawai. Penelitian menunjukkan bahwa pegawai yang mempersepsi organisasinya bersifat mendukung atau suportif ketika penghargaan dianggap adil. Ketika pegawai memiliki suara dalam keputusan, dan ketika memandang penyedia atau supervisor suportif. Keempat adalah program pelatihan dan pengembangan. Organisasi dengan kesempatan dan program pelatihan yang luar biasa sering menjadikan perusahaan masuk ke dalam best companies to work for pada majalah Fortune sebagai penghargaan yang diterjemahkan ke dalam kesuksesan finansial. Terakhir, yang kelima adalah pengembangan karir. Pengembangan karir sangat penting bagi individu maupun organisasi. Praktik pengembangan diri, seperti yang dilaporkan Bernardin dan Russell 2013, terbukti bisa meningkatkan kepuasan karir pegawai dan meningkatkan efektivitas organisasi. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.